Baik, kita bertemu dalam materi yang ketiga dari hukum pemerintahan daerah. Dalam bab 3 ini kita akan membahas asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik, kita mulai dulu dengan pemahaman bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pasti ya tidak bisa kita lepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan pusat ya. Oleh karena apa? Ya, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Nah, dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan ya itu berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi asas pemerintahan yang berlaku secara umum ya bagi pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga berlaku kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah harus berpedoman pada asas atau prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya adalah prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, asas-asas pemerintahan yang baik ya, ini sering disebut atau disingkat AAUPB ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan sendi dalam mewujudkan pemerintahan negara Indonesia yang baik berdasarkan atas hukum ya. Jadi bagaimanapun ya karena kita negara hukum ya, dalam konstitusi pasal 1 pun sudah secara tegas dinyatakan bahwa kita adalah negara hukum. Ya, jadi bagaimanapun asas-asas pemerintahan yang baik itu harus dilaksanakan berdasarkan pada hukum. Nah, kita mencoba memahami pengertian asas. Apa sih asas itu? Asas adalah suatu landasan berpikir yang paling mendasar ya. Asas juga diartikan sebagai suatu kebenaran yang digunakan sebagai pijakan atau tumpuan dalam berpikir. Jadi landasan berpikir ya, landasan bertindak. Nah, itu adalah asas. Asas adalah suatu alas, akar, dasar, fondasi, hakikat, tonggak, pangkal, landasan, sandaran, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi intinya asas itu adalah alas atau dasar ya. Nah, asas adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir, dan prinsip yang menjadi pegangan ya. Jadi tidak sekedar dasar atau pedoman, tapi dasar pedoman itu yang menjadi landasan ya, atau prinsip yang kemudian menjadi pegangan ya, jadi menjadi arahan kita dalam melaksanakan suatu tindakan ya. Nah, dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan ya seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan ya. Nah, ini didefinisikan oleh Ibnu Kencana Sabeni ya. Jadi ya karena dasar itu adalah kebenaran ya yang kemudian menjadi tujuan dan prinsip-prinsip menjadi pegangan. Nah, itu pasti akan terlahir di ideologi bangsa ya, falsafah hidup ya, dan tentunya adalah konstitusi ya yang membentuk sistem pemerintahan. Nah, sehingga Talisi menyatakan bahwa secara umum itu dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan ya. Nah, itulah sebenarnya asas-asas itu tersebar hampir di semua peraturan-peraturan ya, tentunya kalau kita kembali kepada hierarki peraturan perundang-undangan ya, dimulai tentunya dari konstitusi sampai peraturan pelaksanaannya. Di situ pasti akan diatur ya dalam setiap pelaksanaan dari undang-undang itu oleh yang diperintahkan, terutama penyelenggara negara ya. Nah, itu untuk melaksanakan uh, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ya, sehingga dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan itu tercantum dalam semua pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan ya, termasuk tentunya ideologi dan falsafah bangsa kita yaitu Pancasila. Nah, asas ini juga sering dimaknai sebagai suatu dasar atau suatu kaidah hukum yang paling dasar. Asas menurut istilahnya dimaknai sebagai suatu acuan dalam berpikir untuk mengambil suatu keputusan penting. Nah, gitu. Jadi asas-asas itu karena tanya dasar,
ya, biasanya dalam bertindak. Nah, nanti kemudian ada permasalahan, kemudian harus diambil suatu keputusan. Nah, asas ini biasanya digunakan ya untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, contoh-contoh asas ini antara lain asas kekeluargaan, asas hukum, asas pembagian kekuasaan, asas kewarganegaraan, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya asas kekeluargaan, maka maksudnya adalah hal-hal yang paling mendasar yang menjadi acuan, landasan, pijakan dalam menjalin hubungan ya sebagai keluarga, kekeluargaan yang berwujud dalam pikiran maupun tindakan ya. Nah, asas kekeluargaan bagaimana? Ya, kita mengedepankan tentunya rasa persaudaraan ya. Nah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dengan demikian berarti dasar atau suatu kaedah atau hukum paling dasar yang menjadi acuan, landasan, pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ya. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ya. Nah, itu diatur dalam pasal 58 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya, yang terdiri atas ya ada 10 ya. Nah, ini yang semuanya 10 ini disebut asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, yang pertama adalah asas kepastian hukum, kemudian asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas, dan yang terakhir asas keadilan. Nah, berdasarkan penjelasan dari pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN ya, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian ditambah asas efisiensi dan efektivitas ya. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 28 tahun 99 tentang negara yang bersih dari KKN itu ada 8, kemudian ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas sehingga menjadi 10, dan kesemuanya itu yang disebut asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Nah, yang pertama asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ya. Jadi ada kepastian hukum, karena tujuan hukum itu salah satunya adalah kepastian hukum. Jadi asas penyelenggaraan pemerintahan negara pasti akan mengacu pada asas kepastian hukum ya. Jadi mengutamakan semuanya bersumber kepada hukum sebagai landasan ya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ya. Jadi bagaimanapun kepentingan umum itu yang diutamakan karena memang tugas dari penyelenggara negara adalah melayani masyarakatnya. Nah, namun bagaimana caranya? Nah, itu yang yang aspiratif artinya memang itu disampaikan aspirasinya oleh masyarakat dan itu digali dan itu memang dibutuhkan. Yang akomodatif dan kemudian tentunya tidak semuanya, tetapi yang diseleksi ya atau selektif tentunya sesuai dengan skala prioritas ya. Nah, yang keempat, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan harus rahasia negara. Ada keterbukaan, tapi juga ada pembatasan ya, karena kita tetap harus memperhatikan tadi HAM ya dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara ya. Jadi ya harus seimbang lah antara hak dan kewajiban ya. Kemudian yang keenam, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang melandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan ya. Ya, jadi ya memang walaupun penyelenggara negara tentunya harus profesional ya.
Makanya kalau kita ada rekrutmen pejabat negara, ya, nah pasti akan disesuaikan dengan kompetensi dasar apa atau profesi apa yang dibutuhkan ya untuk jabatan dari penyelenggara yang bersangkutan. Nah, dengan demikian tetap ya diperlukan asas profesionalisme atau profesionalitas ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah asas akuntabilitas ya. Yang kedelapan adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi asas akuntabilitasnya adalah asas pertanggungjawaban ya. Nah, prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah reformasi merupakan persoalan yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab dalam kerangka demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang berkeadilan. Nah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan kebebasan wewenang dalam mengatur dan mengurus ya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi walaupun diberikan kewenangan ya pemerintah daerah, nah bukan berarti sewenang-wenang mengaturnya. Nah, tetap ada batasan-batasan ya dan tentunya tetap dalam koridor dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian kebebasan tindakan pemerintah daerah bukan kebebasan yang tanpa dibatasi dengan ketentuan jadi kebebasan tindakan pemerintah daerah bukan kebebasan tanpa dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi kebebasan dalam menjalankan tindakan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya, artinya tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan atau hukum ya. Itu yang merupakan asas yang pertama, adanya suatu kepastian hukum ya. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance yang dilakukan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada 3 prinsip dasar ya dalam pelaksanaannya, yaitu transparansi ya, yang kedua partisipasi, yang ketiga akuntabilitas ya. Nanti kita lihat satu persatu. Transparansi tentunya pasti keterbukaan, partisipasi pasti membutuhkan ya masukan-masukan atau partisipasi dari masyarakat. Yang ketiga tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, kita lihat satu persatu. Transparansi. Transparansi adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan warga masyarakat melalui penyediaan sarana informasi yang mudah diperoleh masyarakat ya. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ya, nah itu semuanya sudah mudah sekali diperoleh karena setiap instansi pemerintah itu punya database ya, jadi yang disimpan dan mudah diakses. Jadi merupakan suatu big data ya sekarang ya. Nah, kemudian pemerintah berinisiatif untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat, baik melalui media elektronik, cetak, dialog dengan publik, brosur, pamflet, dan lain-lain ya. Nah, sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah melakukan transparansi, yakni adanya penambahan wawasan masyarakat dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan berkurangnya pelanggaran hukum ya. Nah, ini salah satu indikator keberhasilan ya suatu penyelenggaraan pemerintahan ya. Jadi salah satunya transparansi, dan itu akan terlihat ya dengan meningkatnya partisipasi masyarakat ya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kemudian juga masyarakat itu wawasannya akan bertambah dan makin sedikit ya masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, kemudian partisipasi ada itu mendorong masyarakat bagi setiap warga masyarakat untuk melaksanakan haknya menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan demi untuk kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan asas pemerintahan rakyat ya.
Jadi kita kan menganut prinsip demokrasi ya, demokratos, jadi mau pemerintah rakyat. Nah, yang seharusnya eh, banyak mengambil inisiatif partisipasi adalah rakyat ya. Apa yang diinginkan masyarakat ya harus disampaikan masyarakat. Nah, itu disampaikan kepada penyelenggara negara, karena penyelenggara negara itu sebenarnya adalah eh, apa namanya melaksanakan mandat dari rakyat atau wakil-wakil rakyat atau petugas-petugas dari rakyat ya untuk menyelenggarakan pemerintahan ya, sehingga partisipasi menjadi salah satu komponen yang penting ya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dengan demikian maka pemerintah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi bagi masyarakat dalam menyalurkan partisipasi aktifnya. Nah, yang ketiga, akuntabilitas. Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan secara periodik melalui Badan Perwakilan Rakyat yang telah dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia ya. Jadi kalau tingkat pusat ya di DPR RI, kalau di tingkat provinsi ya DPRD provinsi, kalau di tingkat kabupaten kota, nah tentunya melalui Badan Perwakilan Daerah ya atau DPRD kabupaten atau kota. Dalam tatanan pemerintah pusat, Presiden sebagai penanggung jawab pemerintah tingkat pusat menyampaikan penanggung pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pada tatanan pemerintahan daerah, Gubernur sebagai kepala daerah provinsi memberikan penanggung pemerintahan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi ya. Nah, ini jadi Gubernur ya di samping memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD provinsi, nah juga memberikan pertanggungjawaban kepada Presiden ya, Menteri Dalam Negeri ya, karena kedudukan Gubernur itu juga salah satunya adalah apa namanya perwakilan dari pemerintah pusat ya. Nah, Bupati dan Wali Kota memberikan pertanggungjawabannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi, sedangkan kepada DPRD Kabupaten Kota hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban. Walaupun masyarakat telah terwakili dalam DPRD provinsi maupun kabupaten kota, sebagai negara demokrasi, masyarakat tetap diberikan informasi pertanggungjawaban melalui berbagai sarana komunikasi yang berada di daerah, baik melalui media cetak, elektronik, dan lain-lain. Nah, ini salah satu prinsip governance yang penting ya dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Ya, apa sih prinsip governance itu? Ya, good governance dihubungkan dengan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah merupakan empowering ya atau pemberdayaan masyarakat melalui desentralisasi ya. Jadi kalau prinsip good governance ya pemerintahan yang baik itu dilaksanakan, nah itu akan memberikan dampak pemberdayaan masyarakat ya. Nah tentunya melalui desentralisasi. Jadi karena dengan desentralisasi itu pemerintah daerah ya itu lebih cepat ya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sehingga diharapkan terjadinya pemberdayaan masyarakat. Nah, desentralisasi dengan otonomi daerah memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan dan berperan serta untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya di daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Tetap jadi mengacunya pada peraturan perundang-undangan yang ada ya. Nah, dengan demikian otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. Nah, kita lihat definisi pemerintahan daerah ya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, jadi ya pemerintahan daerah kalau kita lihat ini adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh siapa? Pemerintah daerah dan DPRD daerah ya. Ya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, ya prinsipnya otonomi seluas-luasnya, tapi tetap dalam kerangka atau prinsip negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, pemerintah daerah ya adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah melaksanakan urus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ya. Nah ini, jadi kalau kita bicara pemerintahan daerah ya, nah itu ada pemerintah daerah ya yang dipimpin oleh kepala daerah dan ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, dari definisi di atas, maka asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ada dua, yaitu asas otonomi dan asas tugas pembantuan ya. Nah, nanti asas otonomi ini, nah ya banyak beberapa ahli atau pakar, nah ada dibagi lagi asas konsentrasi, asas dekonsentrasi, dan asas desentralisasi ya. Jadi tapi prinsipnya kalau kita melihat definisi tadi, ya ada dua tentunya, yaitu asas otonomi dan asas tugas pembantuan ya. Ya otonomi, nah itu ada lagi dibedakan menjadi asas sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi ya. Otonomi, apa sih otonomi itu? Ya. Nah, dalam psikologi pengembangan dan filsafat moral, politik, dan bioetika, otonomi adalah kapasitas untuk membuat suatu keputusan tanpa diganggu gugat ya. Nah, itu pengertian otonomi ya. Jadi kalau kita mengatakan otonomi, nah itu artinya kita boleh mengambil suatu keputusan tanpa diganggu gugat ya. Nah, tanpa diganggu gugat tentunya ya kalau kita kaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah ya tentunya tadi berdasarkan asas-asas yang tadi, asas-asas umum pemerintahan yang baik UPB yang ada 10 tadi ya. Nah, tentunya tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dalam mengambil keputusan ya sesuai dengan kewenangan otonomi yang seluas-luasnya tadi ya. Nah, itu tentunya pemerintah daerah ya, pemerintahan daerah boleh ya melaksanakan otonomi ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan ya tanpa ada gangguan ya, dan itu kewenangan memang diberikan oleh undang-undang dan oleh konstitusi ya. Nah, organisasi atau institusi otonomi bersifat independen dan atau memerintah sendiri ya, ini pengertian otonomi. Jadi kalau kita bicara otonomi berarti suatu organisasi ya dia sifatnya pasti independen dan bisa melakukan menyelenggarakan pemerintahannya secara sendiri atau mandiri ya. Nah, kemudian asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah ya. Jadi asas otonomi ini pengertiannya adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Nah, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, kemudian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, seperti definisi tadi, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya apa? Pemerintah daerah itu, ya, pemerintahan daerah itu terdiri dari pemerintah daerah, ya, yang dipimpin oleh kepala daerah. Ya, kalau di tingkat provinsi gubernur, kalau di tingkat kabupaten bupati, kalau di tingkat kota oleh wali kota ya, ditambah DPRD ya, setempat sesuai dengan tingkatannya. Nah, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang saat ini tingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ya. Nah, jadi kalau DPRD penyelenggara, kalau pemerintah daerah ya itu sebagai unsur pelaksana ya. Nah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, artinya tadi pemerintah ya, dalam ini kepala daerah dan perangkatnya, dan DPRD
ya, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat ya. Nah, tetap jadi dilihat undang-undang apa sih ya otonomi yang diberikan kepada daerah ya, tidak semuanya tentunya. Ada urusan-urusan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat ya. Hingga tadi asas otonomi tadi ya ada 3 tadi seperti yang saya sampaikan, tetap ada sentralisasi, tetap ada yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ada desentralisasi ya yang kemudian diberikan kewenangannya seluas-luasnya ya kepada pemerintah daerah, dan ada dekonsentrasi ya, nanti ada beberapa kegiatan pusat ya yang kemudian dilaksanakan daerah tapi itu tetap menjadi urusan dari pemerintah pusat. Nah, kemudian tentunya kita lihat secara lebih komprehensif mengenai pemerintahan negara Republik Indonesia ya. Nah, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, itu adalah pemerintah pusat. Nah, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat ya. Jadi urusan pemerintahan ternyata gabungan ya, adalah kekuasaan pemerintahan. Artinya pusat ya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, juga oleh pemerintahan daerah. Nah, kita kutip ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah ya, yang diatur dengan undang-undang. Nah, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum ya. Nah, ini salah satu sifat desentralisasi ya. Jadi DPRD ya, apa namanya, anggota-anggotanya ya, bahkan kepala daerah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang khusus dilaksanakan itu ya. Nah, kemudian yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis tadi melalui pemilihan umum ya. Nah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat ya. Jadi harus dilihat juga apa yang menjadi kewenangan otonomi di daerah dan apa yang menjadi tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat ya. Nah, itu jadi ada asas otonomi tadi yang memperhatikan sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi, dan tentunya dengan adanya tugas pembantuan ya. Nah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita coba sekarang gali atau rumuskan ya asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, asas otonomi daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Nah, terdapat 4 asas utama ya pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, yakni asas sentralisasi ya, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat ya. Itu. Jadi karena ada pembatasan juga tadi ya, walaupun otonomi seluas-luasnya, tapi ada ya yang tidak meliputi apa namanya kewenangan-kewenangan yang tidak diberikan oleh pemerintah pusat, artinya masih dipegang oleh pemerintah pusat ya. Nah, ini yang disebut dengan asas sentralisasi. Kemudian asas desentralisasi, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat itu telah dilimpahkan kepada daerah otonom. Kemudian yang ketiga asas dekonsentrasi,
yaitu asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah pusat ya. Jadi kalau asas dekonsentrasi ini sebenarnya kewenangannya tetap ada di pemerintah pusat ya. Nah, tetapi kemudian dilimpahkan ya ke pemerintah daerah atau instansi-instansi serta perangkat daerah ya yang diminta bantuan atau membantu kerja dari pemerintah daerah. Kemudian asas tugas pembantuan, yaitu asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Kalau sentralisasi tentunya tidak usah kita lihat karena itu memang tugas kewenangan pemerintah pusat ya, seperti tadi definisinya dilaksanakan oleh presiden dan dibantu wakil presiden dan menteri ya, termasuk juga dibantu oleh pemerintah daerah ya. Nah, kita lihat sekarang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Asas desentralisasi itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama, desentralisasi teritorial ya, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum ya, open bar liham, seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri, yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk. Nah, biasanya terdata dalam suatu wilayah atau daerah ya. Jadi kalau kita lihat desentralisasi teritorial ya, batas-batas wilayah yang diberikan otonomi ya oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom ya. Jadi ada mengatur suatu wilayah tertentu atau teritorial. Yang kedua, desentralisasi fungsional ya, termasuk juga yang menurut dinas atau kepentingan, yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu ya. Jadi di samping teritorial, ada badan-badan khusus ya, itu yang ditunjuk untuk menjalankan otonomi. Yang ketiga, desentralisasi administratif ya, dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau Antelix ya, yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat itu sendiri ya. Nah, jadi yang diberikan tugas otonominya itu kepada jabatan dari si pejabat-pejabat di daerah ya. Nah, contoh desentralisasi adalah dinas pendidikan. Nah, itu diberikan kewenangan ya mengatur otonomi pola pendidikan di daerah yang bersangkutan. Kemudian dinas perikanan ya, ada kepala dinasnya tentunya. Nah, mengatur potensi perikanan di daerah. Kemudian ada contohnya adalah yang lain desentralisasi adalah tadi pemilihan kepala daerah ya, boleh dilakukan daerah oleh masyarakat di daerah itu ya. Jadi di situ ada desentralisasi dari teritorial ya. Nah, kemudian kita lihat pengertian dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ya. Nah, catatannya nih, jadi tetap itu kewenangan sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ya. Jadi gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat ya, atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Nah, instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan atau lembaga pemerintahan non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Dekonsentrasi ya, ini dari bahasa Belanda ya, dekonsentrasi, bahasa Prancisnya deconcentration, adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, contohnya apa? Nah, ini kantor pelayanan pajak ya. Nah, itu diberikan kewenangannya, pelaksanaannya oleh pemerintah pusat ya, oleh Kementerian Keuangan dalam ini, lebih turun lagi oleh Dirjen
pajak. Nah, itu untuk memungut pajak di daerah otonom. Nah, itu dilaksanakan oleh kantor bayaran pajak atau KPP ya. Nah, ini contoh dekonsentrasi ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi pertimbangan dan tujuan dilaksanakan asas dekonsentrasi? Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan umum ya. Nah, ini jadi ya karena rakyat itu ada di daerah ya. Nah, kemudian pemerintah pusat merasa perlu ya untuk supaya terdistribusi ini kewenangannya dan cepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan kewenangan itu tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tidak bisa diserahkan kepada daerah otonom, sehingga ya apa tujuan dari pemberian kewenangan ya kepada stasi vertikal ataupun pejabat-pejabat di daerah seperti gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya. Kemudian yang kedua, terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara ya. Karena apa namanya ada instansi-instansi vertikal dari pemerintah pusat ya dan juga gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat ya, sehingga komunikasi dengan masyarakat di daerah yang itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat ya untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraannya, dan itu akan terjalin komunikasi yang lebih baik ya. Nah, kemudian terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, terpeliharanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi karena artinya tangan-tangan pemerintah pusat itu tetap ada di daerah ya, sehingga dengan demikian lebih cepat terjalin tadi komunikasi ya, komunikasi, keserasian, dan pada akhirnya tentunya akan memelihara terciptanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kelebihan dari dekonsentrasi itu apa saja? Yang pertama, secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan daerah, protes-protes daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat ya, karena ada wakilnya, ada gubernur, ada instansi vertikal, misalnya untuk masalah-masalah pajak, ya silakan nanti ke kantor tadi pelayanan pajak ya, untuk agama, nah ada kanwil keagamaan ya, kemudian untuk masalah hukum ya, keimigrasian ada kanwil hukum, nah itu sehingga apa namanya secara politis ya, nah ini mengurangi ya keluhan-keluhan ya, ya tadi pada impaknya ya bisa memelihara kesatuan dan persatuan dari negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kemudian secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah kepada pusat. Ya itu ya, karena ada di wakil-wakil pusat ada di daerah ya lebih gampang ya memberikan masukan kepada perencanaan untuk pemerintah pusat. Nah, mereka dapat diharapkan melindungi rakyat daerah dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan ketidakacuan masyarakat akan ketidakmampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi modern ya. Nah, kemudian dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan yang diperintah rakyat, ya. Jadi bisa terjadi komunikasi tadi langsung ya antara pemerintah pusat dalam ini dengan rakyat di daerah ya. Nah, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Kemudian dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan tugas pembantuan? Nah, tugas pembantuan itu dalam bahasa Belanda disebut dengan Medeelbewin ya. Nah, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi ya. Jadi bisa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ya, dalam ini kabupaten kota ya, atau kepada gubernur. Nah, kemudian dari urusan pemerintahan gubernur atau yang tadi
tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah kepada gubernur, dan kemudian itu apa namanya ditugaskan lagi kepada pemerintah daerah atau kabupaten kota, bahkan sampai kepada perangkat-perangkat pemerintahan yang terkecil ya, seperti kelurahan atau desa ya. Nah, contohnya ada tugas gubernur kepada bupati atau wali kota, kepada perangkat camat atau desa ya. Nah, tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut ya. Nah, ini definisinya diberikan oleh Fauzan ya. Jadi saling timbal balik ya, ada pemerintah daerah kemudian memberikan tugas-tugas tadi ya untuk dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota ya, bahkan bisa dilaksanakan oleh perangkat yang lebih rendah, camat dan desa. Nah, bisa juga bentuknya ya karena ketidakmampuan pemerintah daerah ya, keterbatasan anggaran misalnya seperti yang sebagainya, nanti pemerintah daerah minta bantuan kepada pemerintahan yang lebih tinggi ya untuk membantu urusan-urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, itu semuanya disebut dengan tugas pembantuan ya. Nah, tujuannya apa sih tugas pembantuan? Yang pertama untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi ya dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Jadi tujuannya sama seperti rekonsentrasi, efektivitas dan efisiensi ya. Kemudian bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan menyelesaikan permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Nah, ada beberapa latar belakang perlunya diberikan tugas pembantuan kepada daerah atau desa. Yang pertama, adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari pemerintah daerah kepada desa ya. Jadi kalau kita ngomong pemerintah, ini adalah pemerintah pusat ya, bisa langsung kepada daerah dan desa maupun dari pemerintah daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten kota kepada desa ya. Itu memang di undang-undang diberikan kemungkinan ya. Ya, salah satu asas tadi dari prinsip otonomi daerah adalah asas tugas pembantuan ya. Adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, ya, efisien, efektif, lebih transparan, dan lebih akuntabel atau bertanggung jawab. Nah, kemudian kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya ya. Jadi ya cerminan kemajuan desa, ya, kemajuan daerah, nah itu akan berdampak ya pada kemajuan negara ya. Sehingga memang sangat penting itu apa-apa yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat ya dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Nah itu mempercepat tadi efektif dan efisien ya, sehingga kemajuan negara secara keseluruhan itu bisa cepat dicapai karena desa-desa, daerah-daerah itu maju ya. Kemudian citra masyarakat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra inilah yang akan memperkuat dan memperlemah dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Nah, menurut Ateng Sarifudin, nah ini dikutip dalam bukunya Fauzan ya, dasar pertimbangan pelaksanaan asas tugas pembantuan ya, dasar pertimbangan pelaksanaannya. Yang pertama, keterbatasan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah daerah ya, itu tadi ya. Nah, kemudian anggarannya ada, tapi orang-orangnya mungkin kalau semuanya disebar ke daerah sampai kan tidak ada. Nah, dimanfaatkan ya, artinya menjadi efektif dan efisien dari perangkat-perangkat pemerintah daerah bahkan sampai ke desa yang ada ya untuk melaksanakan program-program dari pemerintah pusat. Nah, sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga sesuatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintahan daerah. Ya, demikian materi kita pada kali ini ya mengenai bab 3. Jadi asas-asas dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran wawasan bagi kita semua. Nah, tapi pada prinsipnya ya asas-asas yang berlaku secara umum dalam pemerintahan, ya asas umum pemerintahan yang baik itu berlaku kepada pemerintahan daerah, di samping adanya asas yang memang diatur dalam undang-undang, yaitu asas otonomi, ya, yang ada terdiri dari 3 bagian, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi, dan kemudian asas tugas pembantuan, ya. Demikian, terima kasih, sampai berjumpa pada materi pembelajaran yang berikutnya.